Halo semua, welcome to weekly update IHSG dan 3 saham pilihan ya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas 3 saham pilihan. Saya pilih dari request dari teman-teman semua. Ada 3 yang menarik ya, yaitu ASA, Bank BRI, dan MBMA. Ya, 3 itu akan saya coba bahas dalam satu video weekly update. Nanti kita akan lihat secara weekly time frame-nya itu seperti apa dan prospeknya juga bagaimana seperti itu. Jadi langsung aja kita akan coba bahas ya dari IHSG terlebih dahulu. Untuk weekly close-nya kita akan lihat di IHSG ini, kita bisa lihat untuk area high dari IHSG itu sebenarnya sudah ditembus ya, berkali-kali sudah saya infokan high yang ada di sekitar 7240 ya. Ini area candle body kemarin ini sudah valid ya, atau tervalidasi untuk di breakout oleh IHSG, dan dia sudah all time high. Sempat all time high di area 7400, lalu dia dibawa lagi turun, dan sekarang kita lihat untuk minggu ini kita akan fokus pada candle di beberapa candle di terakhir ini ya. Kita akan lihat untuk minggu ini sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya, karena dia masih tertahan di area low dan high yang sama ya, di area high 7370 dan low-nya ada di sekitar 7200 untuk IHSG. Selama dia masih belum breakout sih, menurut saya kita masih akan lihat dia masih akan konsolidasi ya, seperti itu. Kurang lebih itu seperti weekly di daily update-nya ya. Kita akan coba lihat untuk daily update-nya. Sebenarnya untuk high-nya coba saya extend ke samping dan coba saya naikkan sedikit, ada di sekitar 7376 untuk area high dari IHSG. Saya berpatokan dengan candle body high yang terakhir di tanggal 5 Januari kemarin ya. Dan untuk area low-nya saya coba extend ke samping, ini merupakan area minor support-nya ya, yang bisa kita perhatikan di area 7195 sampai area 7200. Kurang lebih seperti itu. Ini saya akan tuliskan area high, dan untuk swing low-nya kita bisa berpatokan di area 7000 untuk area swing low-nya seperti itu. Jadi selama IHSG itu masih belum berhasil ya, belum berhasil breakout dari area 7376, kita akan lihat dia masih akan konsolidasi mungkin seperti ini dulu ya. Lalu dia nanti akan menentukan arahnya, dia akan mau breakout ke atas atau breakout ke bawah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk IHSG ini sebenarnya ada potensi ya, dia akan terreject kembali untuk meretest area 7195 atau 7200 ya. Kurang lebih dia akan berpotensi membentuk cup and handle di sini ya. Untuk IHSG-nya membentuk cup and handle sebelum dia akan breakout lagi ke atas. Karena kalau kita lihat ya, apabila IHSG ini ingin langsung breakout ke atas, maka dia harusnya tidak berlama-lama di area sini ya. Di area swing high-nya itu tidak terlalu lama dan dia bisa langsung breakout. Kalau dia konsolidasi, saya bisa mengira bahwa dia akan terkonsolidasi kurang lebih di area low yang di sini, di sekitar 7250 ya. 7250 sampai area 7200 itu akan merupakan swing low yang cukup baik ya untuk IHSG bisa mempertahankan area sana. Dan kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang tanya kenapa kok saya sering membahas IHSG, karena kalau IHSG-nya itu sideways, mayoritas saham-saham yang kita punya juga akan susah untuk terbang juga ya, tidak kemana-mana. Apalagi kita lihat banking beberapa hari terakhir di minggu ini juga cenderung terkoreksi atau ada aksi taking profit ya setelah rally ke all time high-nya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Saya akan memberikan sedikit gambaran dari IHSG. Lalu kita akan lihat saham watchlist yang pertama, yaitu BBRI. Untuk BBRI ini kita akan coba cek ya. Dari weekly time frame kita akan lihat BBRI ini sudah all time high ya. Jelas dia all time high ke atas dan membentuk high low yang cukup solid seperti itu untuk BBRI. Lalu kita akan lihat untuk area swing terakhirnya sebenarnya ada di mana ya. Swing terakhirnya kurang lebih ada di sini. Ini swing yang berhasil di breakout ya terakhir untuk weekly-nya. Kalau kita lihat untuk close di minggu kemarin itu sebenarnya untuk BBRI ada potensi ya, dia itu membentuk candlestick reversal ya, karena kita lihat ini doji dan kita masih perlu konfirmasi tambahan untuk BBRI apakah dia bisa melanjutkan
ke harga yang lebih tinggi atau dia akan koreksi dulu paling tidak ke area 5750 sampai area 5850 seperti itu untuk BBRI. Dan kalau kita lihat secara RSI pun dia masih berada di area netral, belum overbought. So kalau minggu depan dia masih mau naik lagi sih masih ada terbuka peluangnya ya seperti itu. Karena sudah all time high dan kita nggak tahu BBRI ini akan membentuk swing low-nya itu sampai mana. Karena ini swing high sudah valid, kita nanti akan coba cari untuk area pentingnya di daily time frame seperti itu. Di daily time frame kita akan coba lihat untuk swing low-nya sih saya coba tarik Fibonacci di sini. Seperti di weekly sebelumnya kita lihat ada area 5750 sampai 5850. Swing low yang terbaik sebenarnya ada di area-area sana kurang lebih ya. BBRI kalau terkoreksi di area 5750 sampai 5850 kita bisa coba untuk kembali melakukan akumulasi perlahan di sana untuk bisa berekspektasi untuk membentuk high yang lebih tinggi lagi seperti itu kurang lebih. So di sini kita lihat ada gap juga untuk BBRI, gap kecil ya di sini sudah terfill dan kita nggak tahu nanti besok dia akan naik langsung membentuk high lagi atau dia cenderung terkoreksi di bawah seperti itu. Jadi ini sudah support pertama ini sudah kena dan dia juga membentuk gap down juga di sana. Tinggal nanti kita lihat untuk minggu depan itu seperti apa speknya. Kalau dia turun, kita boleh entry di 5850 sampai 5750. Tapi kalau Anda ingin entry tapi takut ketinggalan, bisa coba entry sekitar 20 sampai 30% posisi dulu. Nanti kalau Anda turun ke sekitar 4 sampai 3% lagi, kita bisa tambah mungkin 50-60%-nya sisanya seperti itu. Jadi kita bisa cicil 2 kali seperti itu kalau Anda takut ketinggalan. Kurang lebih seperti itu untuk BBRI kalau Anda belum punya. Tapi kalau Anda sudah punya, Anda bisa taking profit bertahap ya. Sesuai dengan selera masing-masing cara Anda taking profitnya seperti apa. Seperti itu kurang lebih untuk BBRI. Lalu next ada MPMA. Untuk MPMA kita coba lihat dari weekly closing-nya ya. Untuk weekly closing sih tidak ada yang spesial ya. MPMA punya area supply di sekitaran 720 dan sekarang ini sedang berkonsolidasi ya untuk bisa breakout ke area 720-nya seperti itu, sedang mengumpulkan order. Nggak ada tanda-tanda untuk bearish, secara RSI pun masih sehat juga, dia masih bisa naik ke atas untuk MPMA. Lalu kita akan coba lihat dari daily time frame. Di daily time frame ini kalau kita perhatikan sepintas saja dari volume ya, sebenarnya ini sudah ada peningkatan volume ya di sini. Nah, dibandingkan dia ketika turun, volumenya cenderung stabil dan kecil ya. Setelah itu dia valid swing low di area 575 breakout ke atas dan semenjak itu kita melihat dia ada konsolidasi dan cenderung volumenya meningkat. Jadi ada akumulasi di MPMA, kita bisa perhatikan aja untuk area ini. Area di sekitaran area high di 705 dan area low di sekitar 605. Jadi antara 700 dan 600 ini bisa kita perhatikan untuk akumulasinya seperti itu. Apabila Anda penyuka buy on breakout, Anda bisa tunggu untuk break di atas 705 untuk bisa akumulasi. Tapi Anda ketika suka dengan sideways seperti ini, buy on support, Anda bisa cari untuk support terdekat di area 600-nya. 600-610 Anda bisa mulai akumulasi seperti itu. Atau Anda bisa cicil mulai dari harga sekarang pun boleh. Bisa disesuaikan dengan batasan swing low di bawah sekitar 565. Bisa jadi batasan resiko kalian seperti itu. Dengan area taking profitnya bisa di high terakhir di kurang lebih di sekitar 940 ini untuk jangka panjangnya untuk MPMA bisa jadi area taking profit kalian. Jadi bisa diperhatikan ini menjadi area support. Saya akan tandai ya. Ini bisa menjadi area target taking profitnya. 940 ini merupakan area resisten harus ditembus dan sepertinya kalau dia breakout dari area sideways ini sih resisten ini akan dengan mudah ditembus ya menuju area 940 seperti itu. Ini merupakan area konsolidasi ya. Anda bisa perhatikan sendiri area-area penting yang sudah saya tandai di sini kurang lebih seperti itu. Untuk MPMA semoga membantu. Dan yang terakhir kita akan coba bahas ASA. Untuk ASA kita buka dari weekly time frame dulu ya.
Saya akan coba lihat dari weekly time frame. Untuk ASA ini sebenarnya ada area trendline di sini ya, yang cukup kuat, belum berhasil di breakout. Saya gambar dengan titik-titik di sini ya untuk ASA. Yang menarik dari ASA ini sebenarnya di weekly time frame dia sudah di area low ya, low bottoming di sekitar 690 untuk ASA. Tinggal nanti kita akan coba lihat ya. Ini merupakan area low bottom 690. Tinggal nanti kita lihat apakah ASA ini bisa rebound lagi ke atas ya, plus di atas area hari ini, hari Jumat di atas 735 seperti itu. Karena kalau kita lihat di tanggal hari Kamis 22 Februari kemarin ini ada volume spike yang cukup besar, ini menandakan ada demand di saham ASA seperti itu. Tinggal nanti kita lihat follow up untuk proses kenaikannya itu seperti apa. Karena secara daily time frame ini masih jelas terlihat dia masih membentuk lower high lower low ya. Lower high lower low yang cukup valid ya di sini ya, masih konsisten lower high lower low. Takutnya nanti dia hanya membentuk lower high di sekitar 800-an untuk turun lebih dalam lagi seperti itu. Tapi kalau Anda penyuka untuk high risk ya atau resiko yang cukup besar, Anda bisa entry di harga sekarang dengan batasan resikonya mungkin Anda bisa taruh di 670. Kita berikan space sedikit ya, sekitar 15 poin sampai 20 poin di area low yang terakhirnya seperti itu kurang lebih. Jadi 3 tick sampai ya 3-4 tick lah kita berikan untuk space. Jadi kalau dia jebol di sana sih kita bisa exit dulu ya, takutnya dia bisa ambrol ke harga yang lebih rendah seperti itu untuk ASA. Kurang lebih seperti itu. Secara weekly ini cukup menarik, dia ada di bottom, tapi secara daily kita masih belum bisa lihat untuk konfirmasi ASA ini akan kembali bullish seperti itu. Tinggal nanti kita perlu konfirmasinya. Sebenarnya konfirmasinya cukup tinggi ya untuk ASA ini. Dia harus breakout dari area 900 dulu ya. Ini untuk area konfirmasinya untuk bisa kembali bullish lagi. Untuk ASA seperti itu. Maka dari itu saya bilang kalau Anda suka buy on support, Anda bisa manfaatkan di harga sekarang ya dengan batasan resiko di 670 dengan taking profit di high yang terakhir di sekitar 900 ya. Anda bisa mendapatkan risk to reward 1/2,5, ini cukup besar untuk risk to rewardnya. Jadi menurut saya worth it untuk diperjuangkan. Hanya saja nanti Anda bisa atur dengan position sizing-nya, buy on support itu seperti apa, Anda bisa sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Kurang lebih seperti itu untuk ASA. Jadi sudah 3 saham ya yang sudah kita bahas. Thank you yang sudah tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau bisa nanti Anda tuliskan lagi mau request apa next, bisa di Telegram atau di YouTube ini. Nanti kita akan coba bahas 3 saham yang menarik berikutnya. Thank you semua dan good luck.